Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudaw wa bushra lil mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin, setelah kita membahas sisi kelemahan umat Islam yang menitik beratkan pada dha'fus saqafah, kelemahan saqafah, maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk melihat dha'fud da'wah, kelemahan dalam dakwah. Uraian-uraian yang terdahulu, kelemahan fundamental pertama kita sudah memperhatikan bahwa terjadi keguncangan, ketidakmampuan untuk menjaga kekuatan akidah yang berakibat hilangnya izzah umat. Ketidakmampuan untuk menjaga kekuatan tarbiyah menyebabkan hilangnya kemampuan untuk membangun generasi yang lebih baik lagi, untuk membangun kaderisasi umat ini lebih baik lagi. Akibat dari semua ini, umat semakin jauh dari agamanya, saqafah umat semakin hilang. Mereka lebih mengenal apa yang ada di sekitar mereka ketimbang apa yang harusnya mereka yakini. Mereka lebih memahami apa yang menjadi tradisi di tengah mereka daripada apa yang seharusnya mereka implementasikan dalam kehidupan mereka. Ini semakin sempurna kelemahannya ketika dakwah pun semakin kehilangan kemampuan untuk hadir di tengah masyarakat. Dakwah Islam terkena penyakit juga, layak seperti pepatah yang mengatakan hidup segan, mati pun tidak mau. Dakwah berjalan, tapi kemudian tidak bisa memberikan pengaruh apapun, membetulkan pikiran umat dari tidak tahu menjadi tahu, meluruskan pikiran umat dari tahu menjadi ideologi mereka, dan kemudian ideologi dan keyakinan itu menjadi motivasi dasar bagi pembentukan perbuatan dan tindakan mereka. Bahkan kalaupun mereka bisa sampai melakukan tindakan atau perbuatan, semuanya terhenti pada ketidakmampuan dakwah yang muntijah, dakwah yang produktif, dakwah yang melahirkan bangunan-bangunan yang terpelihara dan semakin kokoh, yang seharusnya bisa menopang kekuatan ajaran agama ini di tengah umatnya. Apa saja yang merupakan penyakit mendasar sehingga dakwah menjadi masalah besar, sehingga dakwah tidak memberikan solusi? Pertama, terhentinya dakwah hanya menjadi sebuah pekerjaan pengajaran belaka. Kalau ukurannya adalah majelis-majelis taklim, kalau ukurannya adalah pengajian-pengajian yang masih berlangsung di tengah masyarakat, itu saja pun kuantitasnya semakin menurun tajam. Dakwah kita sekarang berlangsung secara massal yang sering kita sebut dalam tablik-tablik akbar. Dakwah kita juga berlangsung hanya untuk memenuhi sebuah acara yang berbau lebih pada kemasan-kemasan iklan atau promosi, yang berakibat para duat tidak berperan sebagai dai sesungguhnya, tapi lebih sering berperan sebagai artis, yang berakibat pula akhirnya para dai lebih sering untuk bagaimana caranya mempopulerkan dirinya, bukan mempopulerkan agama ini. Ketika sudah seperti inilah nasib dakwah, maka dakwah tidak mampu memberikan pengaruh apapun kepada umat, karena dai terjebak pada satu sikap rutinitas yang bukan tujuan dakwah sejati yang dia harapkan, tapi tujuan bagaimana eksisnya dia hadir di tengah masyarakat. Ini yang disinggung Allah dalam Al-Quran. Kebanyakan mereka yang mengatakan jadilah kalian pengikutku, bukan pengikut Allah, adalah mereka yang diancam dengan pernyataan bahwa itu bukan dakwah yang ikhlas. Itu adalah dakwah yang akan berakibat pada hancurnya umat, pada hilangnya pengaruh agama,
pada tidak mampunya umat membangun persatuan dan kesatuan, walaupun sebenarnya mereka dalam kerumunan yang banyak. Itulah yang berakibat kemudian akhirnya dakwah tidak bisa menyentuh hati. Dakwah hanya sampai di telinga, mengenakkan pendengaran kita, tapi tidak memiliki kemampuan untuk menjadikan hati kita terpengaruh dan termotivasilah diri kita untuk melakukan amal-amal Islam. Ketika sudah sampai seperti ini keadaannya, maka akan berakibat dakwah sama saja dengan nyanyi-nyanyian, dakwah sama saja dengan cerita bagaimana seorang selebriti melakukan kegiatan-kegiatan pementasan mereka, konser-konser mereka. Bahkan sekarang sudah mulai rada aneh di tengah masyarakat, di mana pelawak berprofesi sebagai dai, dai berprofesi sebagai pelawak, seniman lagu berprofesi sebagai ustadz, ustadz malah mengambil peran seniman lagu dan sebagainya. Sesuatu yang amat sangat menyedihkan ketika dakwah lari dari rel yang sesungguhnya. Saudara-saudara kaum muslimin, insya Allah pembahasan ini akan kita lanjutkan pada sesi yang ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.